selamat pagi adik-adik Sekolah Minggu GKJ Mergangsan. Selamat hari Minggu. Wah, rasanya lama sekali ya Bu Retno tidak menyapa adik-adik semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Wah, luar biasa. Semoga semuanya sehat-sehat ya. Oke, hari ini adik-adik sudah siap memuji dan mendengarkan firman Tuhan? Wah, hebat sekali. Semuanya pinter-pinter, cantik-cantik, ganteng-ganteng. Semuanya sudah siap untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Oke, kalau begitu kita akan memuji nama Tuhan ya. Kita mau bersama-sama menyanyikan lagu Ku Mendaki ke Bukit Sion. Oke. Mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bersama-sama. Jalani bergandeng tangan. Mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bergandeng tangan. Yeay, terima kasih semua adik-adik Sekolah Minggu GKJ Mergangsan. Oke, hari ini kita akan melanjutkan acara kita ya. Sebelum kita melanjutkan Sekolah Minggu hari ini, kita akan bersama-sama untuk berdoa terlebih dahulu. Doa pembukaan hari ini akan dibawakan oleh adik kita, teman kita, Adik Rahel. Silahkan Adik Rahel. Tuhan Yesus yang penuh kasih, selamat pagi Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu. Kami dapat bangun pagi dengan selamat, serta dapat berkumpul lagi memuliakan nama-Mu. Berkatilah Sekolah Minggu online di pagi ini. Bukalah hati dan telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih Dik Rahel yang sudah membawakan doa pembukaan. Selalu sehat-sehat di rumah ya, Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik semuanya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyikan pujian satu lagi ya. Kita mau menyanyikan lagu Biarpun Gunung-Gunung Beranjak. Oke, nanti pakai gerakan ya. Setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan
setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Yeay, terima kasih semuanya. Adik-adik yang di rumah sudah menyanyikan, sudah memuji Tuhan dengan semangat. Oke, sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik yang di rumah siapkan hati, sikap yang tenang. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mendengarkan bacaan Alkitab yang akan dibawakan oleh teman kita, Adik Luki. Silahkan. Dan ayat 2 sampai 13. Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi di situ. Mereka sendirian saja, lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih, berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Lalu mereka bertanya kepadanya, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu, hanya bagaimana nakah dengan yang ada tertulis mengenai Anak Manusia bahwa ia akan banyak menderita
dan akan dihinakan. Tetapi aku berkata kepadamu, memang Elia sudah datang dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Terima kasih. Halo, selamat pagi adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan pagi hari ini, kita akan memulai ibadah kita Sekolah Minggu GKJ Mergangsan tanggal 27 Februari 2022. Adik-adik, suatu kebahagiaan ya kita boleh bertemu walaupun hanya di link YouTube ini, tetapi saya harap adik-adik dalam keadaan yang sehat walafiat. Oleh karena itu, sebelum kita mulai masuk ke dalam firman, mari Bu Anita antarkan adik-adik untuk berdoa. Yuk kita berdoa, satukan tangan, hati, mata, dan juga pikiran kita. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia. Terima kasih Bapa karena pagi hari ini kami boleh berkumpul dan kami boleh memuliakan nama-Mu di dalam pujian-pujian kami kepada Bapa. Bapa, ini anak-Mu, anak yang Engkau kasihi, anak-anak sekolah minggu GKJ Mergangsan. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Buka mata kami, buka pikiran kami dan juga hati kami. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Nah, adik-adik tadi kita sudah mendengarkan bacaan Alkitab yang terambil dari Markus 9 ayat 2 sampai 13. Apa sih tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini? Tujuannya adalah anak mau mendengarkan Tuhan Yesus karena yakin bahwa ia sungguh-sungguh Tuhan. Nah, ada latar belakang yang mendasari dari firman ini. Adik-adik, manusia itu cenderung mengandalkan atribut. Apa itu atribut? Atribut itu tanda-tanda yang ada di dalam atau yang dipakai oleh orang. Misalnya ada seorang dokter. Kalau dokter itu atributnya berarti bajunya putih. Terus biasanya orangnya cakep. Nah, bersih, rapi. Kemudian pakai jas putih, pakai stetoskop, pakai apa lagi ya? Kacamata. Pakai kacamata. Bu Anita juga pakai kacamata, tapi Bu Anita bukan dokter. Nah, kalau polisi berarti atributnya bajunya coklat-coklat. Terus biasanya pakai sepatu hitam mengkilat. Terus ada sabuknya warna putih. Terus biasanya ada di pinggir jalan atau di perempatan lagi mengatur lalu lintas dan lain sebagainya. Kemudian ada anak sekolah. Anak sekolah itu berarti bajunya kalau anak SD, kalau yang umum bajunya atas putih, bawahnya merah. Kalau anak-anak yang bersekolah di sekolah-sekolah yang dari yayasan khusus misalnya, bajunya mungkin atas batik, bawahnya warna putih. Bajunya atasnya batik, warnanya biru, bawahnya biru. Seperti itu. Itu namanya atribut, kelengkapan atau ciri khas orang berpakaian. Nah, untuk menandakan bahwa orang itu adalah seseorang yang berprofesi sebagai apa, pekerjaannya apa, atau dari sekolah mana, dan lain sebagainya. Atribut seseorang seolah menjadi konfirmasi yang meyakinkan sebagai dasar untuk mempercayai apa yang dikatakan sesuai bidangnya. Petrus, Yakobus, dan Yohanes ini sengaja diajak Tuhan Yesus naik ke sebuah gunung yang tinggi.
Ya, karena di sana mereka akan melihat kemuliaan Tuhan Yesus yang diberikan Bapa kepadanya. Di atas gunung tersebut, Tuhan Yesus tampak bercahaya, bajunya berkilauan, ya. Dan ini merupakan pengalaman yang seolah menjadi konfirmasi atau penegasan ulang bahwa ketiga murid Tuhan Yesus ini mendengarkan Yesus, menyaksikan Yesus sebagai sosok yang diperkenan oleh Allah. Ya, kita akan belajar selanjutnya. Adik-adik, peristiwa apa yang melibatkan Tuhan Yesus beserta ketiga muridnya, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes di sebuah gunung yang tinggi. Dan kemudian muncul cahaya yang begitu terang di hadapan muridnya tersebut. Ya, adik-adik boleh menjawab. Nah, peristiwa tersebut dikenal sebagai peristiwa transfigurasi, yaitu perubahan rupa atau perubahan penampakan. Siapa yang mengalami perubahan rupa? Yang mengalami perubahan rupa adalah Yesus Kristus. Bagaimana kisahnya? Ya, kisahnya pada waktu itu Yesus dan ketiga muridnya, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes, naik ke sebuah gunung yang tinggi, dan di sana Yesus dimuliakan. Di hadapan para murid, Yesus berubah rupa dengan pakaian yang sangat putih, berkilat-kilat. Ada di ayat 2-3. Tiba-tiba wajah Yesus bersinar dengan penuh kemuliaan dan pakaiannya pun bercahaya menjadi putih, menyilaukan. Putih yang tiada bandingannya di dunia. Hal ini seperti terjadi pada Elia dan Musa. Lalu Elia dan Musa kelihatan berbicara dengan Yesus. Tetapi bukankah mereka berdua sudah meninggal? Tidak. Mereka tidak meninggal seperti manusia pada umumnya. Manusia mencatat kepergian Musa dan Elia dari bumi ini terjadi secara ajaib. Musa dikisahkan dikubur oleh Allah sendiri. Demikian juga dengan Elia. Dicatat dalam Alkitab, ia tidak meninggal tetapi terangkat ke surga, dijemput oleh kereta kuda berapi. Jadi, keberadaan Musa dan Elia yang bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus di atas gunung tersebut membuat para murid semakin percaya bahwa Tuhan Yesus adalah seorang yang sangat-sangat istimewa, penggenapan dari kitab Taurat dan para nabi. Begitu takutnya mereka, Petrus tidak tahu harus berbuat apa dan berkata apa. Namun Petrus juga sangat berbahagia berada di tempat itu. Di saat itu muncul keinginan Petrus untuk mendirikan 3 kemah. Untuk Yesus, Nabi Elia, dan Nabi Musa. Ya, akan tetapi datanglah awan menaungi mereka dari dalam awan itu terdengar suara. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Suara yang memberikan penegasan tentang identitas Yesus sebagai anak Allah yang harus didengarkan, ditaati, ada di dalam ayat 7. Adik-adik, itu suara siapa ya? Itu adalah suara Allah, Bapa di sorga yang telah mengutus Yesus Kristus turun ke dunia untuk menyelamatkan kita manusia yang berdosa. Dan sekonyong-konyong para murid mendengarkan dan memandang sekeliling mereka.
Mereka tidak melihat seorang pun yang ada bersama dengan mereka, kecuali Tuhan Yesus. Petrus dan Yakobus terkesima melihat peristiwa itu. Mereka semakin percaya bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar Tuhan yang mulia. Peristiwa ini dikenal sebagai peristiwa Tuhan Yesus dimuliakan. Setelah itu mereka berempat turun dari gunung tersebut. Tuhan Yesus berpesan kepada mereka agar mereka tidak menceritakan kepada siapapun sebelum Tuhan Yesus bangkit. Dan perintah ini sungguh mereka lakukan. Adik-adik, firman Tuhan hari ini ingin menegaskan kepada kita bahwa benar Tuhan Yesus adalah Tuhan. Peristiwa yang terjadi di atas gunung itu menunjukkan siapa Tuhan Yesus sebenarnya. Nah, Tuhan Yesus adalah benar-benar Tuhan yang mulia. Ia adalah anak Allah, Sang Mesias yang diutus oleh Allah. Dengarkan dia, artinya percaya dan taati dia. Ya, kita harus selalu percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Jangan pernah ragu, jangan bimbang. Kita harus percaya kepada Yesus dengan sepenuh hati. Ya, bukan kita yang mengatur Tuhan, tetapi kitalah yang harus mendengar suara Tuhan dan menaatinya, yaitu menaati apa yang dikatakan Tuhan melalui Alkitab dan rajin membacanya. Ya adik-adik, kita sudah tahu bahwa Allah mengutus Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang harus kita muliakan, yang harus kita sembah dan harus kita taati. Oleh karena itu, mari kita terima firman ini dengan sepenuh hati dan kita berjanji untuk melakukannya dan menaatinya, menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tutup firman ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami sungguh tahu bahwa Allah adalah Bapa yang kami kasihi. Bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang kami permuliakan. Tuhan adalah sungguh benar-benar Tuhan. Dan kami boleh yakin dan percaya untuk menaati segala sesuatu yang Engkau ajarkan. Ajar kami anak-anak-Mu ini untuk yakin dan percaya. Yakin dan percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan kami. Bahwa Allah adalah pelindung kami. Dan semuanya kami percaya di dalam nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Doa ini kami panjatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami boleh mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Nah adik-adik, sekarang kita tiba saatnya untuk kuis. Nah, untuk kuis anak besar, pertanyaannya adalah, siapa sajakah murid Tuhan Yesus yang menyaksikan peristiwa perubahan penampakan atau transfigurasi dari Tuhan Yesus? Sekali lagi, siapa sajakah murid Yesus yang menyaksikan peristiwa perubahan penampakan atau transfigurasi dari Tuhan Yesus? Nah, kemudian kuis untuk anak kecil. Di manakah Tuhan Yesus memberikan penampakannya sebagai Tuhan kepada murid-muridnya? Sekali lagi, kuis untuk anak kecil. Di manakah Tuhan Yesus memberikan penampakannya sebagai Tuhan kepada murid-muridnya? Jawabannya silakan langsung ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Dadah. Terima kasih sekali Bu Anita yang sudah menyampaikan firman Tuhan yang begitu indah. Oh ya, adik-adik tadi sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Firman-Nya indah sekali ya. Kita harus percaya bahwa Yesus itu adalah
Tuhan kita. Dia adalah juru selamat kita yang akan selalu menolong kita. Oke, selanjutnya sebelum kita menutup acara ini, kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan kembali ya. Kita akan menyanyikan lagu Allah Ditinggikan dengan sorak-sorai. Dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Sesangkakala berbunyi, tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah ditinggikan, Allah diagungkan tinggi. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Yang sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Yeay, terima kasih sekali adik-adik semua. Semuanya sudah memuji Tuhan dengan semangat. Oke, oh ya, tadi Bu Retno lupa. Tadi dari Bu Anita ada kuis ya. Jangan lupa kuisnya dijawab di kolom komentar. Oke, jawaban yang benar nanti akan diundi dan nanti yang mendapatkan undian akan mendapatkan hadiah. Oke, selanjutnya kita akan menutup acara hari ini. Kita akan bersama-sama berdoa. Doa penutup kali ini akan dibawakan oleh teman kita, Adik Deborah. Silahkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau berarti kepada hari Minggu online kami. Berawal memohon berbahagia. Dalam Tuhan Yesus kami dapat syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Adik Deborah yang sudah membawakan doa penutup. Sehat-sehat selalu ya, Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, jangan lupa ya di rumah tetap jaga kesehatan. Oke, jangan lupa memakai masker, mencuci tangan, dan tetap di rumah saja. Oke, jangan lupa untuk hari Minggu depan kita akan ketemu lagi di sekolah minggu dengan Google Meet. Adik-adik semua ikut ya. Oke, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.